Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman SD Desan Kamil Karanganyar, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video materi pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan kembali belajar materi matematika kelas 3, tema 7, subtema 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang luas permukaan benda, kemudian volume benda. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat menikmati. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Kain tersebut tertutup oleh seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Satuan luas yang digunakan oleh Ibu Edo adalah 1 persegi satuan. Mari kita lihat bersama-sama. Kainnya ada 2, tertutup oleh semua tahu. Kemudian baru dihitung luasnya. Kita lihat, kain A berapa luasnya? Kita hitung bersama-sama. Ya, ternyata luas dari kain A adalah 16 persegi satuan. Sedangkan luas dari kain B adalah 8 persegi satuan. Selanjutnya, amatilah gambar-gambar berikut. Kemudian, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Kita lihat gambarnya bersama-sama. Ada 4 buah gambar, yaitu gambar A, B, C, dan D. Sekarang mari kita hitung bersama-sama. Mulai dari gambar A, berapa luasnya atau jumlahnya perseginya? Ya, gambar A ternyata adalah 7 persegi satuan. Kemudian gambar B, kita hitung bersama-sama lagi, ternyata adalah 10 persegi satuan. Gambar C, 6 persegi satuan. Dan terakhir gambar D, ada 7 persegi satuan. Sekarang mari kita buat kesimpulan dari gambar-gambar tersebut. Ya, kesimpulan yang pertama yaitu luas bidang yang paling kecil adalah bidang C, yaitu 6 persegi satuan. Selanjutnya, luas bidang atau gambar yang paling besar adalah gambar atau bidang B, yaitu 10 persegi satuan. Kesimpulan ketiga bisa kita buat juga, luas bidang A sama dengan luas bidang D, karena sama-sama 7 persegi satuan. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Kita lihat pada gambar, daun pisangnya dipotong menjadi 2, berarti menjadi setengah persegi satuan. Setengah persegi satuan juga merupakan satuan luas tidak baku. Ya, jika digabungkan segitiganya atau setengah persegi satuannya akan menjadi sebuah persegi satuan. Sekarang hitunglah luas dari gambar berikut, kemudian buatlah sebuah kesimpulan saja. Kita lihat gambar-gambarnya terlebih dahulu. Ada 6 buah gambar ya di sini. Ya. Gambar pertama berapa luasnya? Kita hitung dulu yang penuh dulu. Persegi yang penuh ada 4, kemudian segitiganya ada 2. Berarti luasnya adalah
5 persegi satuan. Gambar kedua, kita lihat 3 yang utuh, kemudian ada 4 segitiga, berarti luasnya adalah 5 persegi satuan. Selanjutnya gambar yang ketiga ada 5 dulu yang utuh, kemudian segitiganya ada 2, berarti luasnya adalah 6 persegi satuan. Gambar keempat, kalian hitung sendiri ya. Ya, luasnya adalah 5 persegi satuan. Kemudian gambar kelima, ternyata luasnya juga 5 persegi satuan. Terakhir gambar keenam, berapa luasnya? Ya, luasnya adalah 7 persegi satuan. Kira-kira bagaimana kesimpulannya ya? Ya, benar sekali. Kesimpulannya adalah yang pertama, gambar yang paling luas adalah 7 persegi satuan, yaitu gambar yang keenam. Kemudian bisa kita simpulkan juga, gambar yang paling kecil adalah 5 persegi satuan, yaitu gambar ke-1, kedua, keempat, dan kelima. Itu adalah kesimpulan minimal ya, kalian bisa membuat kesimpulan sendiri nanti. Sekarang kita akan belajar apa ya? Kita lihat bersama-sama ilustrasi berikut. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, kemasan B, kemasan C. Kemasan A diisi susu yang terdapat pada kemasan B. Ternyata kemasan A tersebut bisa diisi penuh dengan 2 kemasan B. Maka bisa kita simpulkan volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Selanjutnya, kemasan A dicoba diisi dengan menggunakan kemasan C. Ternyata untuk bisa penuh menggunakan 4 kemasan C. Jadi volume dari kemasan A adalah 4 kemasan C. Maka bisa kita simpulkan volume kemasan A, B, dan C berbeda. Sekarang apa itu volume? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Apa itu volume? Ya, volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah benda atau objek. Bisa berupa air, bisa berupa bensin, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya terdapat 2 satuan volume, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku seperti yang kita contohkan tadi, ada kotak susu, kemudian ada galon, kemudian ada gelas, atau ada botol, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan baku contohnya adalah liter, meter kubik, sentiliter atau cc di sini ya, dan lain sebagainya. Perhatikan ilustrasi berikut. Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny membawa botol minum yang berbeda-beda. Mereka akan membandingkan isi air dalam botol mereka. Kita lihat pada gambar. Botol pertama yaitu botolnya Udin, kedua Siti, ketiga Edo, keempat Dayu, dan kelima Benny. Untuk membandingkannya, mereka menggunakan alat ukur yang sama, yaitu menggunakan satuan gelas. Sekarang kita tuangkan yang miliknya Udin terlebih dahulu. Kemudian Siti, kemudian Edo, kemudian Dayu, dan yang terakhir Benny. Ternyata berdasarkan gambar kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, botol minum Siti mempunyai volume paling banyak. Kemudian botol minum Edo mempunyai volume paling sedikit. Selanjutnya, botol Udin volumenya sama dengan botol Dayu.
Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang amati gambar berikut. Tentukan botol yang mempunyai volume terbesar dan terkecil. Cara menentukannya adalah kita tinggal lihat ukurannya. Yang paling besar berarti volumenya adalah yang terbesar, sedangkan yang paling kecil adalah volumenya yang terkecil. Dari gambar maka bisa kita simpulkan botol yang mempunyai volume terbesar adalah botol A, sedangkan botol yang mempunyai volume terkecil adalah botol F. Selanjutnya, urutkan kotak susu berikut mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Caranya sama, kita lihat kemasannya. Yang paling besar berarti nanti yang paling banyak, yang paling kecil berarti yang paling sedikit. Apa jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah urutan dari kotak yang bervolume paling sedikit, yaitu kotak 3, 2, kemudian baru 1. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Caranya sama juga, nanti kita urutkan dari wadah yang paling besar. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah 3, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 5. Setelah itu yang terakhir adalah 1. Jadi urutan dari kotak yang bervolume paling banyak adalah 3, 4, 2, 5, 1. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah.